Baik, di kesempatan kali ini kita akan bahas soal tes intelijensi umum khusus pada membandingkan suatu nilai nanti teman-teman. Nah, kemampuan awal yang harus kita miliki untuk menjawab soal seperti ini adalah mengetahui makna dari lambang-lambang seperti ini. Nah, untuk sama dengan tentu teman-teman sudah mengetahui. Nah, untuk yang seperti ini mungkin ada yang lupa ya. Nah, ini melambangkan kalau dia menghadap sana itu kita baca saja lebih besar ya. Oke, misalkan 2x lebih besar dibandingkan dengan 3y. Kemudian kalau seperti ini yang di bagian B, ini kita baca 3x lebih kecil dibandingkan 2y. Nah, jadi teman-teman yang ini dibaca lebih besar, yang ini dibaca lebih kecil. Itu adalah pengetahuan awal yang harus diketahui oleh kita semua. Nah, langsung saja kita bahas soal seperti ini. Yang pertama di sini artinya adalah X itu nilainya yaitu 3/5 dikali 20 dikurangi 4. Kemudian Y 8 dibagi 2/3 sama dikurangi 6. Nah, maka nanti teman-teman untuk membandingkan nilai X dan Y itu, maka kita hitung nilainya. Ya, atau kita hitung operasi hitungnya di sini nanti. Nanti bentuknya berbeda-beda teman-teman, bisa operasi hitung biasa seperti ini atau yang lainnya. Oke. Nah, jadi kita harus tentukan dulu nilai dari X di sini. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau teman-teman sudah pintar banget ini menghitungnya, maka ini bisa kita bagi 20 bagi 5 sama dengan 4. Maka di sini teman nanti hasilnya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, jadi untuk nilai X adalah 8. Oke. Kemudian untuk nilai Y, nah nilai Y itu teman-teman di sini ada tanda bagi. Nah, maka nanti kalau membagi sebuah pecahan, maka nanti teman-teman tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali, sehingga nanti 2/3 ini akan berubah menjadi 3/2, kemudian dikurangi dengan 6. Nah, yang kita dahulukan adalah yang ini dulu teman-teman. Oke, nah 8 dengan 2 itu bisa kita bagi, maka menjadi 4. Jadi teman-teman langsung saja kalikan, 4 kali 3 adalah 12, maka 12 dikurangi 6 menjadi 6. Nah, jadi untuk nilai Y yaitu 6. Nah, jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Apakah yang A, 2x lebih besar dibandingkan dengan 3y? Nah, ini teman-teman substitusikan saja nilai x dengan nilai y yang sudah kita ketahui tadi di dalam soalnya atau hasil hitung kita. Nah, 2x itu kan berarti 2 dikali 8. 2 dikali 8 adalah 16, kemudian 3 dikali y itu kan 6. Berarti 3 kali 6 adalah 18. Nah, maka hubungan untuk jawaban A ini salah teman-teman ya, di mana dia menyatakan 16 lebih besar dibandingkan dengan 18. Padahal itu sebaliknya teman-teman, yaitu 16 itu lebih kecil dibandingkan dengan 18. Berikutnya yang B. Nah, yang B berarti 3x, berarti 3 dikali 8. 3 kali 8 adalah 24. Kemudian lebih kecil di sini lambangnya ada 2 dikali Y. Nah, 2 kali Y adalah 12. Maka untuk jawaban B otomatis salah. Kemudian untuk jawaban C, X sama dengan Y. Salah ya, karena X itu bernilai 8, sedangkan Y bernilai 6. Maka untuk yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, 3X, berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Sama dengan di sini untuk tandanya. Kemudian 4Y, 4 dikali 6. 4 kali 6 adalah 24. Nah, jadi ini sama teman-teman ya, 24 dengan 24 itu sama. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang D. Nah, untuk jawaban E pasti salah. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya di sini. X 4 pangkat 2 dibagi dengan 4 ditambah dengan 2 kali 4. Kemudian Y 6P dibagi Q ditambah 3 dikurangi 2. Diketahui P sama dengan 4, Q sama dengan 3. Maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah titik-titik. Nah, ini juga kita akan hitung teman-teman. Ya, kita akan hitung nilai dari X dan nilai dari Y. Nah, di mana di X-nya itu 4 pangkat 2 dibagi 4. Nah, teman-teman kalau terbiasa membagi atau menghitung, nah, ini kan bisa teman-teman hitung 16 ya. 4 kali 4 adalah 16 atau teman-teman bisa langsung coret saja nih. Nah, tinggal nanti hasilnya adalah 4. Oke, berarti di sini 4 ditambah dengan 2 dikali 4 adalah 8 sama dengan 12. Maka nilai X-nya adalah 12. Kemudian nilai Y. Nah, P ini kita substitusikan dengan yang diketahui di sini yaitu 4. Maka
6 kali P atau 6 kali 4 adalah 24. Kemudian kita bagi dengan penjumlahan Q ditambah 3. Q-nya kan di sini 3, maka Q yang di sini kita substitusikan teman-teman. Maka 3 ditambah 3 menjadi 6 dikurangi 2. Nah, maka hasil hitungnya adalah 4 dikurangi 2 dari mana nilai 4? Yaitu dari 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. Nah, sekarang 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Oke. Apakah A, yaitu X lebih besar dibandingkan dengan Y? Nah, X-nya kan 12 teman-teman ya. X adalah 12 lebih besar dibandingkan Y-nya adalah 2. Tentu jawaban A adalah jawaban yang tepat. Kemudian jawaban B, kenapa? Apakah benar ini salah jawaban B? Nah, jawaban B itu pasti salah teman-teman, karena di sini menyatakan 2X lebih kecil dibandingkan dengan Y, padahal 1X saja itu lebih besar X-nya daripada dengan Y. Maka jawaban B kita eliminasi. Jawaban yang C, 2 kali 2 kan 4, maka tidak mungkin sama, kita eliminasi. Ini juga 2X itu berarti 24. Ini juga pasti salah, ini juga pasti salah. Nah, maka jawaban yang tepat jelas adalah jawaban yang A. Mudah sekali kan teman-teman kalau hitungan seperti ini. Yang penting kita harus terbiasa kuncinya. Biar nanti di dalam menjawab soalnya itu lebih cepat. Jadi kebiasaan itu nanti akan membuat teman-teman lebih cepat menjawab soal ketika tes sebenarnya. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal yang seperti ini teman-teman, kan di sini ada satuan buah dan ada satuan lusin. Nah, maka kemampuan prasyarat atau kemampuan awal yang teman-teman harus miliki yaitu prasyarat mampu mengkonversi lusin ke buah. Begitu juga teman-teman mampu mengonversi buah ke lusin. Nah, satu lusin itu kan sama dengan berapa buah? Satu lusin sama dengan 12 buah, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini nanti teman-teman harus kuasai juga. Nah, jadi di tes intelijensi umum itu harus kita bisa mengkonversi satuan-satuan, ya. Oke, lanjut kita ke soalnya. Kita hitung saja untuk nilai X. Nah, X itu dinyatakan sebagai 4P. Nah, sedangkan di dalam soalnya P diketahui adalah 3/4. Maka teman-teman 4 dikali 3/4 sama dengan berapa? Ini hilang, sama dengan 3 lusin. Nah, ini jangan lupa 3 lusin teman-teman. Nah, karena di sini ada satuan buah dan ada satuan lusin, nanti kita konversi bisa ke lusin kedua-duanya atau teman-teman bisa ke buah kedua-duanya. Nanti tergantung hasilnya ya. Nah, kemudian untuk yang nilai Y, oke. Y itu kan sama dengan Q ditambah 20. Nah, nilai Q-nya yaitu 40. Nah, jadi 40 ditambah 20 sama dengan 60. Nah, 60-nya di sini teman-teman bukan 60 lusin tapi 60 buah. Nah, jadi kan ini ada satuan yang berbeda, ada satuan lusin dan ada satuan buah. Nah, jangan teman-teman terjebak nanti dengan pilihan jawabannya ya. Misalkan teman-teman ada 3 dan 60, teman-teman langsung pilih jawabannya, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kita konversi salah satunya biar nanti satuannya sama. Nah, 60 buah kalau kita konversi menjadi lusin kan sama dengan berapa lusin? Yaitu sama dengan 5 lusin. Nah, berarti Y ini sama dengan 5 lusin. Kemudian yang X-nya adalah 3 lusin. Dari mana dapat 5 lusin? Yaitu 60 dibagi dengan 12 sama dengan 5. Itu asalnya. Nah, jadi X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Nah, jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, X lebih besar dibandingkan dengan Y? Salah. Oke. Yang B, kalau yang D pasti salah ya. D pasti salah. Kemudian yang B, 3X lebih besar dibandingkan 5Y. 3 kali 3 itu berarti 9. Lebih besar dibandingkan 5 dikali 5 adalah 25. Nah, maka untuk jawaban yang B salah ya. Kemudian yang C, 5X. Nah, 5 dikali 3 berarti X-nya kan bernilai 3 nih. Berarti 5 kali 3 adalah 15. Kemudian tandanya adalah sama. 3 dikali Y. Y-nya adalah 5, maka 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, teman-teman ya.
Oke, soal-soal seperti ini sangat mudah teman-teman, tapi teman-teman harus tidak boleh meremehkannya. Baik teman-teman, kami ada paket belajar CPNS, baik dari P3K ke CPNS ataupun teman-teman fresh graduate ke CPNS, nanti paket belajarnya sama, soal-soalnya sama teman-teman. Untuk soal SKD-nya tidak ada bedanya untuk semua formasi. Nah, di sini teman-teman ada paket mulai dari Rp50.000, ada Rp75.000, ada Rp100.000, dan juga ada Rp150 dan Rp200.000. Nah, untuk paket yang di atas ini yang berwarna merah ini nanti teman-teman hanya mendapatkan tryout dan latihan soal berbasis CAT real time. Kemudian juga kami lengkapi dengan modul belajar eksklusifnya. Nah, semua tryout-nya dan latihan soalnya teman-teman itu terupdate dan sesuai dengan soal-soal yang pernah muncul di tahun sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, walaupun ini tryout, tetap nanti akan ada kunci jawaban dan pembahasannya. Berikutnya, untuk paket yang Rp150.000 dan Rp200.000 itu teman-teman ada live bimbel interaktif melalui Zoom meeting. Ya, perbedaan di antara hijau dan biru, kalau yang hijau ini masa aktifnya 1 tahun saja, kalau yang biru masa aktifnya 2 tahun, tetapi fasilitasnya sama. Hanya yang membedakan adalah masa aktifnya. Pertama di sini ada live bimbel interaktif via Zoom meeting, pembahasan soal-soal yang pernah muncul di tahun sebelumnya, kemudian masa aktifnya 1 tahun penuh, tryout dan latihan soal berbasis CAT real time, latihan soal terupdate dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan, tryout terupdate dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan. Begitu juga nanti teman-teman akan kita bahas soal-soal di tahun sebelumnya. Kemudian kita lengkapi dengan modul belajar eksklusif bagi teman-teman yang ikut bimbel ataupun paket belajar di marumat.com. Nah, untuk daftarnya silahkan teman-teman bisa kunjungi marumat.com atau link pendaftaran sudah kami sediakan di deskripsi. Kemudian untuk tryout-nya, teman-teman bisa klik tryout bagi teman-teman yang ingin mengerjakan tryout, kemudian selengkapnya. Kemudian misalkan kita ingin mengerjakan tryout ke-31 misalnya. Oke. Atau tryout yang lain juga boleh, misalkan ingin tryout yang 33 juga boleh, misalkan 33 ini kita kerjakan. Oke, ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, untuk TWK teman-teman itu ada 30 soal, kemudian TIU 35 soal, dan TKP-nya adalah 45 soal. Nah, waktu mengerjakannya adalah 110 menit. Nah, jadi nanti ada 110 soal ya, dan kemudian waktunya 100 menit sebenarnya teman-teman. Ini ada kesalahan waktu ya. Kemudian nanti kita klik mulai kerjakan. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman langsung bisa mengerjakan soal-soalnya ya. Oke. Misalkan kita ingin mengerjakan soal TIU itu mulai dari soal nomor 31, ini sudah TIU. Kemudian untuk soal TKP itu mulai dari soal nomor 66. Seperti itu teman-teman, silahkan gabung dari sekarang, mumpung waktu belajarnya masih lama. Kemudian kalau misalkan kita ingin melihat pembahasan langsung, teman-teman bisa klik akhiri tryout ini. Klik ya akhiri. Nah, maka nanti kalau kita tidak menjawab, tidak apa-apa teman-teman, nanti akan langsung menu pembahasannya. Nah, di sini kan klik untuk pembahasan, klik untuk pembahasan. Oke, misalkan di sini kita ingin melihat pembahasan tes intelijensi umum. Nah, nanti di bawahnya ada pembahasannya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak menjawab, maka nanti keterangannya tidak menjawab. Untuk kunci jawabannya adalah jawaban B, misalkan di sini ya. Oke. Kemudian untuk fasilitas lainnya bisa teman-teman klik di sini, misalkan modul. Kemudian klik di sini. Nah, nanti ini untuk kumpulan soal dan juga materinya ya. Kemudian video pembelajaran, klik lihat video pembelajaran, ada trik lolos passing grade tes SKD, ada materi-materi TWK di sini teman-teman ya. Oke. Nah, untuk ruang kelas nanti teman-teman bisa klik. Nah, jadi untuk ruang kelas itu adalah untuk link Zoom-nya. Misalkan di sini untuk
kelas di tanggal 25 Agustus tahun 2026 pada pukul 19.00 WIB, durasinya 120 menit. Nah, teman-teman nanti ikuti kelas di sini, nanti ikuti kelas yang harus diklik ya, maka nanti akan muncul di sana untuk link Zoom meetingnya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal ini, kemampuan prasyarat yang harus kita miliki yaitu mampu mengkonversi nilai atau satuan ton ke satuan kilogram. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, seperti ini ya. Nah, itu nanti teman-teman harus kuasai ya. Jadi, di dalam soal-soal tes intelijensi umum itu, teman-teman harus banyak berlatih. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. 3P. Nah, berarti kita harus cari nilai P. Nilai P di sini adalah 2/5. Maka nanti teman-teman untuk nilai X sama dengan 3 dikali 2/5. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6/5. 6/5 kalau kita konversi menjadi pecahan desimal, maka akan menjadi berapa teman-teman? Yaitu menjadi 1,2 ya. Berikutnya untuk nilai Y sama dengan 600 kg. Nah, 600 kg di sini teman-teman. Nah, berarti di sini juga perlu kita ubah menjadi kilogram karena ini tadi satuannya adalah ton. Nah, 1,2 ton sama artinya dengan 1,2 dikali 1000 yaitu 1200 kg. Nah, kalau keduanya sudah sama-sama nilainya di sini atau satuannya yaitu kilogram-kilogram, maka teman-teman langsung saja bandingkan nilai X dengan Y. Nah, ada tipsnya biar lebih cepat teman-teman ya, tipsnya. Karena di sini sama-sama bisa disederhanakan 600 dengan 1200, maka nilai X nanti kita bagi dengan 600 sama dengan 2, kemudian nilai Y sama dengan 600 bagi 600 adalah 1. Nah, ini untuk memudahkan menghitung saja teman-teman ya, biar nanti kita tidak kalikan. Oke? Seperti itu. Nah, maka untuk jawaban A pasti salah. Jawaban A kita simpan ya. Nanti jawaban A kita simpan aja dulu. Karena di sini X-nya yaitu lebih besar dibandingkan 5Y. Salah ya. Karena 5 dikali 1 itu sama dengan 5. Oke, berarti jawaban A salah. Jawaban B 2X. Oke, ini sama dengan 2X sama dengan 2X itu kan sama artinya dengan 2. Oke, 2 ini ya. X-nya itu sama dengan 2 ya. Kemudian sama dengan 2 dikali Y. Y-nya kan 1, maka di sini 2. Nah, maka jawaban B adalah jawaban yang tepat, teman-teman. 2 sama dengan 2. Oke? Gampang kan untuk soal ini? Oke, gampang kalau kita sudah memahami, kalau kita sudah berlatih terus-menerus, teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5 di sini. Pekerjaan melukis dinding 150 meter persegi selesai dalam waktu 40 menit oleh 5 orang. X sama dengan 5/6 jam, kemudian Y waktu oleh 4 orang adalah berapa? Itu maksudnya di sini ya. Nah, di sini kita harus mampu menginterpretasi maksud dari Y di sini. Nah, teman-teman, bahwa kita ketahui di dalam soalnya itu menyatakan bahwa ketika kita mengerjakan melukis dinding 150 meter persegi, itu dapat dikerjakan 40 menit oleh 5 orang. Nah, jika nanti yang Y-nya itu yang mengerjakan adalah 4 orang, maka nanti teman-teman, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, itulah yang ditanyakan di soal ini. Nah, nanti jawabannya bagaimana? Oke. Nah, ini juga kemampuan prasyarat yang harus kita miliki, yaitu mampu atau teman-teman harus memahami perbandingan. Oke, memahami perbandingan. Baik itu perbandingan senilai, dan berbalik nilai. Oke, dan berbalik nilai. Nah, ini yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu untuk menjawab soal ini. Ya, kenapa? Karena ini untuk menjawab nilai Y nanti. Oke, sekarang kita gunakan untuk perbandingannya, teman-teman. Nah, yang 150 meter persegi ini tidak perlu kita hitung. Karena yang dicari itu adalah waktu mengerjakan yang dikerjakan oleh ada 5 orang dan 4 orang. Nah, ada 5 orang di sini, teman-teman, mengerjakan pekerjaan tersebut selama 40 menit. Oke, maka kita buat seperti ini. Kemudian ada 4 orang
itu dapat mengerjakan dalam waktu berapa menit? Nah, itulah yang ditanyakan dalam soal ini. Oke, kita logikakan teman-teman. Kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan, semakin banyak orangnya, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Nah, maka waktunya akan berkurang. Kemudian orangnya semakin banyak. Kemudian semakin sedikit orang yang mengerjakan, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin tinggi atau semakin naik. Nah, di sini kan orangnya berkurang, teman-teman, tetapi waktu yang dibutuhkan semakin naik. Nah, maka ini namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, kalau teman-teman nanti membuatnya seperti ini, maka kita kalikan lurus, teman-teman. Ya, kita kalikan saja dulu. Cara menghitungnya ya kita kalikan ya. 4 dikali A sama dengan 4A. Sama dengan 5 dikali 40 yaitu 200. Nah, jadinya teman-teman A sama dengan 200 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 50. Nah, maka nilai A di sini atau waktu mengerjakan untuk Y ini adalah 50 menit ya. Nah, sedangkan untuk yang nilai X itu dinyatakan sebagai jam. Nah, maka ini teman-teman bisa konversi ke menit atau yang Y-nya teman-teman bisa konversi ke jam. Ya, yang mana saja boleh. 50 menit itu sama artinya juga dengan 5/6 jam, teman-teman. Nah, ini juga 5/6 jam. Nah, berarti ini kan sama, X dan Y itu sama. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Oke, karena yang ditanyakan adalah hubungan yang tepat antara X dan Y adalah titik-titik. Oke, mudahkan